Sobat Kamus Bola, kembali telah kita siapkan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia sepak bola. Iya, PSSI semakin serius menguatkan skuad timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar di kancah internasional. Kabar terbaru, proses naturalisasi Hairo Riedewald dan juga Royal Antwerp FC semakin mendekati tahap akhir. Namun di sisi lain, DPR menyoroti penunjukan Denny Lanzat sebagai bagian dari tim pelatih. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong dipecat, Jepang ambil langkah tak terduga jelang lawan Indonesia. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari kabar yang terbaru terkait dengan naturalisasi Hairo Riedewald yang tengah dipercepat oleh PSSI demi memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang sebelumnya membela timnas Belanda ini memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia, terlebih dengan kabar yang beredar mengenai kemungkinan Patrick Kluivert yang akan ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Ya, PSSI saat ini sedang sibuk dengan kemungkinan besar melakukan proses naturalisasi terhadap pemain Royal Antwerp FC Hairo Riedewald. Proses naturalisasi Riedewald ini tentu menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air yang berharap ada perubahan signifikan dalam kekuatan skuad Garuda di masa depan. Siapa Hairo Riedewald? Ya, Hairo Riedewald adalah pemain sepak bola asal Belanda yang kini bermain untuk klub Royal Antwerp FC. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam yang merupakan salah satu klub terbesar di Belanda dan Eropa. Selain itu, Riedewald juga pernah bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Pada usia 19 tahun, Riedewald mendapat kesempatan untuk tampil di level internasional bersama timnas Belanda. Ia bermain dalam 3 pertandingan pada tahun 2015. Meskipun begitu, karir internasionalnya dengan Belanda tidak berlanjut lebih jauh. Karena itulah, ada kemungkinan besar bagi Riedewald untuk beralih dan membela timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Sesuai dengan peraturan FIFA yang memungkinkan pemain naturalisasi untuk memilih negara lain jika memenuhi syarat. Lalu kenapa Hairo Riedewald menjadi pilihan tepat untuk timnas Indonesia? Proses naturalisasi Hairo Riedewald menjadi isu yang menarik, terlebih dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Riedewald adalah pemain serbaguna yang bisa mengisi berbagai posisi di lapangan, baik sebagai bek tengah, bek kiri maupun juga gelandang bertahan. Kemampuannya dalam bertahan dan mengontrol permainan bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk timnas Indo. Namun, perhatian publik tak hanya tertuju pada naturalisasi pemain ya sobat. Sorotan juga datang dari DPR yang mendesak PSSI untuk menjelaskan rekam jejak asisten pelatih Denny Lanzat. Jika tadi langsung dikebut proses naturalisasi Hairo Riedewald ke timnas Indonesia semakin rampung debut lawan Australia. Nah, saat ini, kan panjang DPR mendesak PSSI jelaskan rekam jejak Denny Lanzat. Ada apa ya? Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi PKB DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan pihaknya akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora dan juga PSSI untuk meminta penjelasan terkait pergantian pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ia juga meminta pelatih baru nanti harus lebih berprestasi. Diketahui Shin Tae-yong diganti oleh Patrick Kluivert yang merupakan pemain legenda tim Belanda. Lalu Ari menyebut Komisi X ingin mengetahui alasan dibalik pergantian pelatih timnas Indonesia. Dia berharap persoalan pribadi masa lalu Patrick tidak menjadi beban dalam melatih timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia akan semakin baik ke depannya, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus membuktikan bahwa pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus lebih berprestasi dari STY, ujarnya. Meski penentuan pelatih timnas menjadi kewenangan PSSI, namun Komisi 10 DPR RI berhak mengetahui alasan pergantian yang menghebohkan itu. Makanya kami akan panggil Menpora yang tentu nanti akan mengajak PSSI dalam rapat dengan Komisi 10. Selain itu, lalu Ari, pihaknya juga akan mempertanyakan terkait rekam jejak asisten pelatih Denny Lanzat. Menurut informasi yang beredar, Denny Lanzat diduga terafiliasi politik dengan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sorotan diarahkan kepada Denny Lanzat karena kedapatan pernah mengunggah dukungan kepada Republik Maluku Selatan atau RMS melalui media sosial pribadinya, di mana isu ini menjadi besar bahkan sampai menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI.
Komisi 10 DPR juga akan menanyakan program-program dari PSSI selanjutnya, termasuk proses naturalisasi dua pemain, yaitu Ole Romeni dan juga Hairo. Bagaimana ya dengan reaksi publik dan juga langkah PSSI ke depan dalam menyelesaikan dua isu besar ini? Ya, tentunya kita akan menunggu. Dan proses naturalisasi Hairo Riodowo juga membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk tampil kompetitif di laga-laga mendatang. Namun, di tengah upaya memperkuat tim, PSSI juga dihadapkan pada tuntutan transparansi dari DPR terkait tim pelatih. Ya, semoga semua langkah ini bisa berjalan dengan selaras ya demi satu tujuan, yaitu kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Federasi Sepak Bola Jepang JFA telah memilih venue pertandingan untuk melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang dipilih adalah Suita City Football Stadium. Duel Jepang versus timnas Indonesia akan berlangsung pada 10 Juni 2025. Sebelumnya, kedua tim sudah berjumpa di putaran pertama, di mana skuad Garuda dihajar 0-4 Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di Instagram resmi JFA, mereka mengumumkan Suita City Football Stadium akan menjadi kandang Jepang versus timnas Indonesia. Menariknya, venue ini lebih kecil ketimbang kandang yang digunakan Samurai Biru sebelumnya. Saat berhadapan dengan China dan Australia, Jepang menggunakan Saitama Stadium dengan kapasitas 63.000 penonton, sedangkan Suita City Football Stadium memiliki 40.000 penonton. Suita City Football Stadium dibangun pada 2013 dan beroperasi pada 2015. Nama lain stadion ini adalah Panasonic Suita yang digunakan oleh klub Gamba Osaka di Liga Jepang. Tentu, pertandingan melawan Jepang sangat sulit untuk timnas Indonesia. Perbedaan level terlebih tampil sebagai tamu, membuat Itses dan kawan-kawan harus bekerja keras. Terlebih, timnas Indonesia punya juru informasi anyar yakni Patrick Kluivert. Sebelum lawan Jepang pun, tim Merah Putih harus berjuang melawan Australia, Bahrain, dan juga China. Oke sobat, sampai di sini dulu informasinya kali ini. Nantikan informasi lainnya tetap di Kamus Bola.